Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in amma ba'du. Baiklah, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Astuti Amelia, NPM 20150188. Sebelum saya memulai presentasi, di sini saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Ibu dosen Nur Habibah SNME yang telah membimbing perkuliahan kami sehingga kami bisa menyelesaikan makalah dan PPT video pembelajaran pada hari ini. Baiklah, selanjutnya di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah dan PPT yang judulnya adalah mendefinisikan pengertian manajemen aset yang mencakup proses perencanaan, perancangan, pengorganisasian, penggunaan, pemeliharaan, sampai penghapusan, serta pengawasan. Nah, jadi itu judul pembahasan materi kita pada hari ini. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan yang pertama di sini kita akan membahas bagaimana atau apa pengertian dari manajemen aset. Nah, jadi manajemen aset itu merupakan suatu teori baru dalam ilmu properti yang muncul akibat adanya kenyataan bahwa suatu wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya, baik sumber daya alam, manusia maupun infrastruktur termasuk jalan tol. Nah, di dalam pemerintahan dan bisnis, manajemen aset dilaksanakan dalam rangka menuju penyelenggaraan good governance yang mencakup pelaksanaan akuntabilitas, partisipasi, dan keterbukaan. Manajemen aset ini berkembang cukup pesat, dimulai dengan adanya orientasi yang statis, kemudian berkembang menjadi dinamis, inisiatif, dan strategis. Manajemen aset juga merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer di masyarakat. Secara harfiah, manajemen aset berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan aset. Ada beberapa definisi mengenai manajemen. Definisi pertama, menurut Nawawi tentang manajemen, bahwa manajemen merupakan serangkaian proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengangguran. Nah, sedangkan definisi manajemen menurut Griffin dalam Robbins tahun 2007 adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa manajemen adalah kegiatan pengelolaan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengontrolan. Selanjutnya, dalam kategori aset dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, aset operasional, yang kedua, aset non-operasional, yang ketiga, aset infrastruktur, yang keempat, community aset. Nah, adapun aset operasional ini contohnya itu adalah tanah yang termasuk special property, rumah tinggal dinas perumahan lainnya, bangunan kantor, sekolah, perpustakaan, gedung olahraga, golf, mes, dan lain sebagainya. Nah, kalaunya aset non-operasional itu contohnya adalah tanah yang akan dibangun, komersial properti, aset investasi, aset berlebih, surplus aset, dan lain sebagainya. Adapun untuk aset infrastruktur itu contohnya seperti jalan, pelabuhan atau dermaga, jembatan, saluran air, dan lain-lain. Nah, yang keempat itu adalah community asset. Nah, contohnya itu adalah seperti halaman dan taman, bangunan bersejarah, bangunan kesenian, museum, sarana ibadah. Nah, untuk pembagian yang kedua itu adalah tujuan manajemen aset. Nah, apa tujuan dari manajemen aset? Nah, jadi tujuan
utamanya dari manajemen aset adalah membantu suatu entitas dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup panduan pengadaan, penggunaan, dan penghapusan, serta mengatur risiko dan biaya yang terkait selama siklus hidup aset. Selanjutnya, pembagian yang ketiga mengenai karakteristik aset. Menurut Sutrisno tahun 2004, karakteristik aset dibagi menjadi 3 jenis. Antara lain yaitu tingkat kebutuhan, kepemilikan, dan penggunaan. Menurut tingkat kebutuhan dapat dilihat sebagai fungsi basic, important, supporting, dan opsional. Berdasarkan penggunaan aset dibagi menjadi privat, semi privat, atau semi publik dan publik. Untuk aset privat ini adalah merupakan aset yang penggunaannya terbatas. Maksudnya terbatas itu adalah hanya oleh pemiliknya saja. Sedangkan aset semi publik atau semi privat itu penggunaannya yaitu kelompok organisasi yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menggunakan aset tersebut. Sedangkan untuk aset publik itu hanya digunakan oleh masyarakat umum saja. Untuk karakteristik aset berdasarkan kepemilikan itu dapat dikelompokkan berdasarkan own, partnership, dan publik. Kepemilikan aset berdasarkan own jika pemiliknya bersifat individual. Kalaunya kepemilikan partnership yaitu yang dimiliki oleh individu dan pemerintah. Sedangkan aset berdasarkan kepemilikan publik yaitu aset yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat umum. Dengan demikian, aset harus dapat dibedakan berdasarkan karakter fungsinya agar penggunaannya dapat sesuai dengan fungsi asli tersebut. Selanjutnya, pembagian yang keempat adalah barang milik negara atau disebut dengan BMN. Aset-aset yang dimiliki oleh instansi atau organisasi pemerintahan termasuk ke dalam barang milik negara. Karena mengapa? Karena berdasarkan PP nomor 6 tahun 2006, barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah itu adalah meliputi yang pertama, barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis. Yang kedua, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak. Yang ketiga, barang yang diperoleh ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua ini akan kita bahas mengenai siklus manajemen aset. Berdasarkan Haryono, siklus manajemen aset diantaranya adalah yang pertama adanya perencanaan aset, yang kedua pengadaan aset, yang ketiga pengoperasian dan pemeliharaan. Itu tadi adalah siklus manajemen aset menurut Haryono. Untuk perencanaan aset ini merupakan hal yang sangat penting bagi manajemennya efektivitas atas bisnis yang ditekuni suatu entitas, yang juga merupakan fase pertama dalam siklus hidup aset. Kesesuaian antara kebutuhan aset dari suatu entitas dengan strategi penyediaan pelayanan entitas semestinya menghasilkan aset dengan kapasitas dan kinerja yang diperlukan. Perencanaan aset juga memberi arah pada tindakan-tindakan khusus seperti membeli aset baru yang diperlukan untuk menjual aset yang berlebih dan mengoperasikannya dan memelihara aset secara efektif. Adapun beberapa hal yang harus dilakukan dalam kegiatan perencanaan menurut Haryono, diantaranya ini adalah yang pertama menentukan kebutuhan aset, yang kedua mengevaluasi aset yang ada, yang ketiga menyesuaikan atau menyelaraskan aset dengan penyediaan pelayanan, yang keempat mengembangkan strategi aset. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga
di sini kita akan membahas adanya sistem pemeliharaan aset. Nah, bagaimana sistem pemeliharaan aset itu? Nah, jadi pemeliharaan sistem aset itu di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah proses sistem pemeliharaan. Yang kedua, strategi pemeliharaan aset. Nah, untuk proses sistem pemeliharaan, jadi proses pada sistem pemeliharaan merupakan kumpulan kegiatan mentransformasikan sumber daya yang berupa fasilitas, tenaga kerja, peralatan, suku cadang, dan manajemen secara efektif dan efisien sehingga dihasilkan output berupa kehandalan. Nah, sedangkan proses pemeliharaan terbagi menjadi fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Nah, dari proses sistem pemeliharaan ini, itu adalah yang pertama aktivitas perencanaan, yang kedua aktivitas pengorganisasian, yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat output sistem pemeliharaan. Secara periodik. Nah, selain itu juga, resiko merupakan pertimbangan yang sangat penting dalam menentukan kebijakan pemeliharaan yang memadai. Resiko yang terkait dengan pengoperasian aset yang berhubungan dengan standar kesehatan dan keamanan perlu dipertimbangkan lagi. Nah, risiko dan konsekuensi kerusakan aset itu juga merupakan hal yang sangat penting. Nah, itu tadi strategi dalam pemeliharaan aset. Selanjutnya yang ketiga adalah strategi dalam pemilihan aset. Menurut Haryono tahun 2007, dalam mengembangkan strategi pemeliharaan ada dua pertimbangan penting yang harus dilakukan, yaitu tingkat pemeliharaannya atau disebut dengan level of maintenance yang diperlukan untuk suatu aset. Nah, yang kedua itu adalah prioritas pemeliharaan atau disebut dengan maintenance prioritas. Nah, strategi pemilihan aset di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tingkat pemeliharaannya, yang kedua prioritas pemeliharaannya. Untuk pembahasan yang keempat itu adalah perencanaan load forecasting atau perakiraan pemeliharaan. Nah, perencanaan perakiraan pemeliharaan dapat diklasifikasikan menjadi kualitatif dan kuantitatif. Perakiraan kualitatif itu didasarkan pada ahli atau pengalaman teknik dan penilaian. Teknik tersebut itu termasuk survei, analogi historis, dan metode Delphi. Nah, sedangkan perakiraan kuantitatif itu didasarkan pada model matematika yang berasal dari perakiraan data historis untuk tren masa depan. Model perakiraan ini dinilai oleh kriteria sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah akurasinya, yang kedua kesederhanaan perhitungan, data dibutuhkan untuk model, dan persyaratan penyimpanan. Dan yang ketiga, fleksibilitas. Nah, pertimbangan penting dalam pemilihan pendekatan perakiraan adalah tujuan dari perakiraan, cakrawala waktu untuk perakiraan, dan ketersediaan data untuk perakiraan tersebut. Teknik perakiraan ada dua macam. Teknik yang pertama itu adalah teknik perakiraan kualitatif, yang kedua teknik perakiraan kuantitatif. Adapun langkah-langkah dalam melakukan perakiraan, di sini ada 3 langkah dalam melakukan suatu peramalan, yaitu dalam menganalisis data masa lalu, kemudian menentukan metode yang digunakan, memproyeksikan data masa lalu, dan mempertimbangkan faktor perubahan yang mungkin terjadi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kelima. Nah, pembahasan yang kelima ini kita akan membahas bagaimana penjadwalan pemeliharaan. Jadwal pemeliharaan dapat disiapkan pada 3 tingkatan, tergantung pada cakrawala jadwal. Nah, yang pertama,
jadwal jangka panjang atau master yang mencakup periode 3 bulan sampai 1 tahun. Yang kedua, jadwal mingguan meliputi 1 minggu. Dan yang ketiga, jadwal harian yang meliputi pekerjaan yang harus diselesaikan setiap hari. Selanjutnya, yaitu yang kedua adalah tahap sistem manajemen aset jalan. Menurut Robinson dalam Suherman tahun 2009, pelaksanaan dalam kegiatan pemeliharaan jalan harus melalui tahapan-tahapan yang rasional dan terpadu. Nah, tahapan ini terdiri dari perencanaan umum, pemrograman tahunan, persiapan pelaksanaan, dan operasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, sekian pemaparan materi dari saya, mungkin itu saja. Terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman sudah mau menyimak presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan kata-kata, mohon dimaafkan, dan yang tidak berkenan, mohon dimaklumi. Sekian presentasi dari saya, salah hilaf mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.